Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bersyukur, berterima kasih yang kami hormati Bapak Wali Kota Tasikmalaya, pimpinan BI, pimpinan Kadin Kota Tasikmalaya yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk turut berpartisipasi dalam rangka mendorong pelaku usaha UMKM khususnya di Kota Tasikmalaya untuk bukan hanya mampu bertahan dalam situasi pandemi, tapi juga bisa melakukan perbaikan sistem tata kelola usahanya sehingga bisa terus heal up khususnya setelah pandemi ini berakhir. Sangat membahagiakan mendengarkan paparan Bapak Wali Kota dan saya merasakan bahwa UMKM di Kota Tasikmalaya berada dalam ekosistem yang baik. Dan karena itu acara-acara seperti ini akan turut memberikan dukungan, memudahkan pelaku usaha untuk terus tumbuh dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sama-sama kita ketahui bahwa UMKM membuka atau menyediakan lapangan kerja sebanyak 96,87%. Data dari BPS, data dari BI. 96,87%. Ini kontribusi UMKM menyediakan lapangan kerja. Jadi yang menyediakan lapangan kerja kita adalah 96% UMKM. Karena itu penting bagi siapapun dan baik bagi pemerintah, perbankan dan kita semua pelaku usaha untuk menjaga agar UMKM kita tetap eksis. Menjaga agar UMKM kita tetap bekerja dalam kapasitas terbaiknya. UMKM juga menyumbang 60% PDB. Ya, jadi luar biasa. Dan 116 juta tenaga kerja. Jadi ini mengapa kita semua memberikan perhatian yang sangat kuat, memberikan perhatian yang sangat sungguh-sungguh kepada pertumbuhan UKM. Bapak Ibu sekalian, Kang Asep yang saya hormati, Pak Heru, Pak Haji Deni dan kawan-kawan semua, mohon izin saya selama pandemi 6 bulan, setiap hari kampus Grounded selalu kedatangan tamu, yakni para pelaku usaha, baik yang hadir secara mandiri untuk berkonsultasi maupun yang menghadiri event-event yang kami selenggarakan. Jadi selama 6 bulan ini kami terus melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha secara gratis, ya, baik di bidang digital seperti tadi disampaikan oleh Pak Heru, packaging, dan terutama adalah marketing, ya, untuk baik offline maupun online. Nah, mengingat pentingnya persoalan ini, kalau tadi Pak Heru mengatakan pada umumnya bisnis mereka turun 75%. Benar adanya. Di sini bahkan ada yang 0%. Ya, artinya tidak mampu beroperasi karena kampus tutup. Ya, kita tahu Kota Malang kota kampus sehingga outlet-outlet misalnya dine-in untuk restoran yang mengandalkan mahasiswa bisa dibilang 100% tutup. Ekonomi betul-betul berhenti. Nah, tetapi UMKM selalu mampu keluar dari situasi sulit dan UMKM selalu bisa diandalkan, ya, baik di masa mudah maupun di masa yang sulit. Nah, hari ini saya akan mencoba apa yang harus dilakukan. Saya membagi dalam 2 tahap. Yang pertama bisnis recovery. Kang Asep, hari ini selama 5 bulan, selama 6 bulan, atau setidaknya sampai akhir Desember, UMKM kita harus didampingi untuk melakukan bisnis recovery. Ya, untuk recovery. Kemampuan untuk beradaptasi agar mereka mampu beroperasi di situasi sulit.
Gitu. Orang tetap makan, orang tidak berhenti makan, orang tetap belajar, orang tetap pakai baju, orang tetap menerima tamu. Nah, tapi caranya yang berbeda. Karena itu orang tetap membutuhkan jasa dan produk yang kita miliki. Maka dibutuhkan cara-cara baru. Nah, business recovery adalah ketika UMKM harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan buyer. Nah, hari ini buyer tidak berkurang, tetapi perilaku buyer berubah. Nah, kita sudah pelajari ada 4 mega shift, ada 4 perubahan besar di behavior customer. Jadi ada 4 perubahan perilaku customer. Ada 4 perubahan perilaku customer. Yang pertama, stay at home. Ya, kita sudah sering mendengarkan itu bahwa konsumen berada lebih banyak lagi di rumah, menjaga kesehatan mereka, mengurangi kerumunan, ya, dan seterusnya. Yang kedua, go digital. Nah, sekarang orang belajar pun menggunakan proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemudian yang ketiga adalah go basic. Orang hanya membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar, yakni pangan misalnya, kesehatan, ya, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah empathic society, yakni gotong royong, masyarakat makin peduli, maka masyarakat makin memahami lingkungannya dengan baik, masyarakat makin memperhatikan kesehatannya, keselamatannya, dan seterusnya. Ini kita mulai pembicaraan kita dari perubahan perilaku ini. Consumer behavior mega shift. Ada perubahan perilaku konsumen. 4 itu. Nah, maka bisnis recovery yang kita lakukan, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya para pelaku UMKM, mengacu kepada 4 perubahan mendasar ini. Nomor 1, mereka tinggal di rumah. Nomor 2, mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, mereka membutuhkan kebutuhan pokok. Mereka tidak bepergian, mereka tidak wisata. Ya, walaupun sekarang sudah mulai dibuka. Yang ketiga, go digital. Mereka mencari segala sesuatu lewat digital. Maka hari ini konsumen membutuhkan channel yang bisa membuat mereka mengenali produk kita lewat program-program atau fitur-fitur digital. Dan yang keempat, empathic society. Masyarakat makin peduli, masyarakat makin memiliki welas asih, masyarakat makin syarat solidaritas sosial, dan masyarakat yang makin peduli kepada kesehatan. Nah, ini 4 mega shift yang harus kita perhatikan saat kita melakukan business recovery. Nah, sekarang kalau kita ingin apa yang harus kita lakukan, nah, ada beberapa hal yang saat ini penting untuk kita lakukan dalam situasi seperti hari ini. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Ada 5 pertanyaan yang harus kita selesaikan sebelum kita melangkah dalam melakukan apa yang disebut dengan business recovery. Yang pertama, UMKM harus tahu what must be done atau apa yang harus dilakukan. Hari ini, apa yang harus dilakukan? Ya, nanti kita akan jawab ini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Yang penting hari ini ada penjualan. Yang penting hari ini ada revenue stream. Yang penting hari ini UKM tidak boleh punya stok mati. Nah, hari ini yang penting harus ada pembelian. Hari ini yang penting harus ada omset yang masuk itu fokus. Kalau Anda ditanya
what must be done, apa yang harus dilakukan, berarti semua upaya yang harus dilakukan agar barang kita bisa dijual. Nah, salah satu cara yang mudah, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan mencoba mengaudit apa barang-barang yang hari ini paling banyak dicari di Google, barang-barang yang paling banyak dipromosikan, barang-barang yang paling banyak dikirim. Nah, jadi tadi Pak Heru sudah cerita, nanti akan ada kelas-kelas yang mendatangkan perusahaan-perusahaan ekspedisi. Ya, jadi kita juga lagi membina perusahaan ekspedisi. Jadi kita tahu barang-barang apa yang hari ini paling banyak dibutuhkan oleh pelanggan yang sedang di rumah. Saya punya restoran yang tidak pernah tutup waktu pandemi. Nah, karena kami segera melakukan proses adaptasi, menghubungi 500 pelanggan kami dan mengantarkan barangnya ke rumah. Mereka tidak ingin keluar atau mereka berhati-hati keluar. Karena itu omset restoran kami masih relatif berada di sekitar 50-60%. Dan hari ini menuju 70-80%. Jadi UMKM harus tahu apa yang harus dilakukan agar mereka tetap bisa jualan. Ya, pakai Facebook organik boleh, pakai WA boleh, pakai database manual boleh. Yang penting Anda harus tetap terkoneksi dengan pelanggan dan customer Anda, dan Anda bisa tetap jualan. Nomor satu itu Bapak Ibu sekalian. Business recovery dilakukan dengan cara memastikan bahwa produk Anda harus tetap sampai ke tangan pelanggan Anda. Yang kedua, what must be done first? Ya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ketika Anda atau kita hari ini mengalami kesulitan, apa prioritas yang harus kita lakukan? Efisiensi, ya. Jadi efisiensi. Ya, nanti materi akan kita share. Kita akan kirimkan ke Kang Asep. Kang Asep nanti yang akan akan dibagikan nomor HP yang bisa dihubungi untuk membagikan materi. Yang nomor dua, Bapak Ibu sekalian pelaku UKM, prioritasnya sekarang apa? Ya, hari ini rata-rata kita nggak punya cukup uang untuk misalnya bertahan menggaji karyawan untuk jangka panjang. Ya, apa sekarang prioritasnya? Setelah kita tahu apa yang harus dilakukan, nomor dua, apa yang menjadi prioritas? Langkah-langkah penting apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, saya melihat UKM harus melakukan efisiensi, harus melakukan pangkas biaya, harus melakukan segera promosi via digital, harus segera melakukan pelatihan untuk karyawan agar beradaptasi pada keterampilan baru. Nah, boleh, nanti akan disampaikan di Google Drive. Nah, jadi prioritas-prioritas apa? Hari ini saatnya kita hanya fokus kepada upaya untuk membangun kualitas-kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen mampu membeli. Nah, itu berarti prioritasnya adalah menyesuaikan, misalnya packaging, menyesuaikan size, ukuran, fitur-fitur yang ada di dalam produk agar produk kita mampu diakses dan dibeli oleh konsumen kita. Jadi fokusnya pada omset, fokusnya pada efisiensi, fokusnya pada uang masuk, fokusnya hari ini membangun relasi dan jaringan. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini justru lagi ramai misalnya membuat grup, ya, masuk grup, masuk komunitas, ikut Zoom, berbagai kegiatan pelatihan online, dan seterusnya. Ini prioritas-prioritas yang hari ini harus kita lakukan. Yang ketiga adalah, ini yang menarik, what must be done differently? Apa yang harus kita lakukan dengan cara berbeda? Nah, hari ini bisnis tidak boleh sama lagi. Hari ini bisnis tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Kang Asep, sebelum pandemi saya punya hampir 1.000 karyawan, ada 12 bisnis saya, dan saya melakukan
hari ini dipaksa melakukan cara-cara yang berbeda agar bisnis saya masih tetap eksis. Saya punya kebab, masih ada di 100 lokasi, dari 200 lokasi sebelum pandemi. Para operatornya menggunakan face shield, menggunakan masker, cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer. Restoran saya ada box sterilisasi, ada scanner sterilisasi yang saya beli dengan harga cukup mahal, hanya untuk memberikan isyarat kepada konsumen restoran saya bahwa Anda aman masuk restoran saya, Anda aman dilayani kru saya. Nah, jadi kru kami menggunakan face shield, cuci tangan, pakai masker, pakai scanner, petugasnya bawa termogan dan seterusnya. Nah, jadi selain menjaga jarak. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melakukan dan merunning bisnis kita dengan cara yang berbeda. Itu nomor 3. Kita nggak bisa lagi dengan cara yang sama. Ya, kita tidak lagi bisa berbisnis dengan cara yang sama. Ya, jadi ini yang membuat hanya dalam bulan pertama omset saya pulih, bisnis saya kembali. Ya, jadi perbanyak jaringan, ya Ibu Bulan, perbanyak akun-akun. Saya belajar, kami semua sekarang ada 10 tim IT, tim digital yang belajar dengan cepat soal Facebook, soal Instagram, ya, soal WA marketing dan seterusnya. Nah, jadi what must be done differently. Hari ini bisnis kita harus beroperasi dengan cara yang berbeda. Bisnis kita hari ini beroperasi dengan cara yang tidak sama lagi. Ya. Yang keempat, what are the options? Apa yang menjadi pilihan kita Bapak Ibu hari ini? Justru di masa pandemi ini, market kita tidak lagi market lokal. Coba Bapak Ibu rasakan yang tadi disebutkan oleh Bapak Wali Kota. Banyak produk-produk yang hari ini dicari orang. Dulu orang tidak banyak mencari produk-produk melewati batas area dan seterusnya. Hari ini mereka mencari produk tidak terbatas. Ada sekian puluh penawaran setiap menit. Dan hari ini kesempatan produk Anda di Kota Tasikmalaya bukan hanya dikenal di Jawa Barat, tapi dikenal di seluruh Indonesia. Nah, ini kesempatan, ini opsi untuk beroperasi di skala besar. Ini tantangan bagi UKM di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya untuk menggarap pasar nasional. Karena orang se-Indonesia mencari, bahkan di dunia. Ya, saya sudah berkunjung di banyak tempat selama 6 bulan pandemi ini, mengunjungi murid-murid saya. Mereka justru bertumbuh. Ya, ada herbal yang sedang bertumbuh, jualan sayur sedang bertumbuh, jualan buah segar sedang bertumbuh, jualan ikan sedang bertumbuh, jualan ayam sedang bertumbuh. Luar biasa. Ini kesempatan. Ya. Dan banyak yang mencari lintas daerah. Maka kerajinan, handicraft, dan produk-produk yang spesial Kota Tasikmalaya saatnya untuk go nasional, bahkan untuk go internasional. Ini waktunya kita untuk go internasional. Setidaknya di masa pandemi, dunia tahu, Indonesia tahu, Bapak Ibu punya produk yang hebat. Dan yang terakhir, siapa yang bisa membantu? Nah, ini pertanyaan yang penting. BI menawarkan bantuan. Saya sudah memberikan kuliah BI Bangka, BI Kaltim, Bandung, ada 4-5 kali kuliah yang ini BI mengulurkan tangan di mana-mana, ya. Kemudian pemerintah, kemudian komunitas-komunitas manfaatkan dengan baik. Ini saatnya UKM mendapatkan bantuan berlimpah dari berbagai kalangan karena orang tahu UKM penyedia 116 juta lapangan kerja. Ini data dari BI juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini 5 pertanyaan yang harus bisa kita jawab pada situasi yang sulit ini. Nah, sekarang bagaimana membangun bisnis yang kokoh? Nah, ya saya langsung ke sana. Bisnis yang kokoh bertumpu kepada 6 yes ya, bisnis yang kokoh. Wow, dari Wajo hadir, Masya Allah, luar biasa.
Nah, bisnis yang kokoh, Bapak Ibu sekalian, itu bertumbuh kepada 6 komponen. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh UMKM sekarang. Ini saatnya UMKM naik kelas. Ini waktunya UMKM naik kelas. Ya, saya membimbing puluhan atau ratusan UMKM di Kota Malang, bahkan di Kabupaten Malang, di Kota Batu, bahkan di Jawa Timur, di Ponorogo, di Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Tuban, dan seterusnya. Nah, saya merasakan bahwa ini justru waktu yang tepat UMKM untuk nyalip, untuk lari cepat dan mengambil kesempatan untuk maju beroperasi secara sistematis, beroperasi sebagai sebuah perusahaan. Nah, nomor 1 ini waktunya UMKM membangun organisasi yang kokoh. Ya, mohon Mas Bisu ditandai. Nomor 1, organisasi yang kokoh. Ini waktunya UMKM membangun organisasi yang kokoh. Kalau dulu UMKM bertumpu kepada perilaku pemiliknya, nah sekarang mari kita bangun organisasi. Lakukan pencatatan, bikin struktur, bikin KPI, bikin job desk, bikin list produk yang teratur, ya, bikin database pelanggan. Nah, UMKM biasanya maaf belum sampai ke situ, tidak boleh. Ya, kita harus membuat list pelanggan, database pelanggan yang baik. Itulah organisasi yang kokoh. Organisasi yang kokoh artinya bahwa bisnis kita ya beroperasi, bekerja sesuai dengan organisasi, tidak bergantung kepada pemiliknya, Bapak Ibu sekalian. Saya memulai bisnis saya dari nol, Kang Asep tahu itu. Hari ini saya punya hampir 1.000 orang karyawan, beroperasi di 28 kota. Ya. Kemudian ada hampir 12 sampai 18 bisnis yang sedang berjalan. Nah, semua dalam recovery, sama dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya diuntungkan karena saya punya organisasi yang baik, organisasi yang kokoh, punya sistem. Oh, hidroponik, betul sekali. Pak Hadi Gunadi, nanti saya akan cerita apa yang sedang saya lakukan hari ini. Saya sedang membangun greenhouse hidroponik. Saya sedang membangun kolam terpal untuk ikan. Saya sedang membangun kandang-kandang untuk peternakan kecil untuk ayam petelur. Saya sedang membangun kandang-kandang untuk ayam kampung. Ya, saya sedang membangun usaha-usaha kecil untuk ketahanan pangan yang nanti akan saya bagi untuk masyarakat. Nah, tetapi yang paling penting sekali lagi kita kembali, bisnis kita harus bertumpu pada organisasi yang kokoh. UKM jangan malas membuat KPI. UKM jangan malas membuat SOP. UKM jangan malas membuat struktur, membuat badan hukum, membuat PT, membuat perkumpulan dan seterusnya. Intinya buatlah organisasi yang kokoh. Ya. Sehingga kita melewati pandemi ini dan kita tidak lagi UKM. Ya. Jadi ketika nanti kita keluar dari pandemi kita tidak lagi UKM, Bapak Ibu, Kang Asep. Ya, ini yang berbahaya ini Kang Asep ya. Jadi ya betul, saya juga lagi nanam Pak John ya, nanam hidroponik dan ini sayur mayur di polybag. Ya, jadi ini untuk percontohan. Oke, pesannya adalah setelah pandemi UKM tidak boleh tetap UKM. Ya, ingat itu. Nomor 2, setelah ini akan saya serahkan ke Kang Asep untuk tanya jawab. Nomor 2, kita harus membangun tim yang gesit. Ya, tim yang gesit. Nomor 2, kita harus membangun tim. Selama pandemi mungkin Bapak Ibu kehilangan karyawan, iya mungkin ya, dan saya juga demikian. Banyak yang kemudian dilarang bekerja oleh orang tuanya dan sebagainya. Oke, nah maka kita bekerja dengan tim yang ada. Saya justru selama pandemi melakukan pelatihan tiada henti. Saya meningkatkan kapasitas tim saya. Saya meningkatkan keterampilan tim saya. Saya mengundang para guru, saya melakukan Zoom untuk internal organisasi saya. Tim saya setelah pandemi justru mampu bekerja di level yang lebih
lebih tinggi lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pandemi ini kesempatan kita untuk melatih tim kita yang gesit. Nomor 3, market yang harus terus teraudit. Nah, hari ini ayo kita perhatikan apa itu market yang teraudit. Ayo, Bapak Ibu, mari kita perhatikan produk apa yang hari ini sedang laris. Ya Pak, Ibu Herlin, betul. Nanti materi akan kita share. Hari ini produk apa yang tolong wajahnya Bu Hasna ditampilkan. Ya, jadi hari ini market, kita harus mengaudit market Bapak Ibu sekalian. Apa itu audit market? Kita jualan, tapi kita nggak tahu produk apa yang juga ada di lapangan, tidak boleh, ya kan? Jadi kita jualan misalnya makanan, maka kita harus tahu jualan kita ini ya bersaing dengan jualan apa, produk apa yang sejenis. Siapa pembelinya? Kita harus tahu siapa pembeli produk kita dan produk sejenis. Ya, oke, betul. Materi nanti akan di-share. Oke, ya. Jadi market harus kita audit. Organisasi kita sudah kokoh, Bapak Ibu sekalian. Tim kita latih terus menerus. Nah, nomor 3, market kita audit. Jangan asal jualan. Kita nggak boleh asal jualan. Kita nggak boleh asal posting. Kita nggak boleh asal jualan, asal posting. Tidak boleh. Kita harus tahu produk kita tadi, Bapak Ibu sekalian, bersaing dengan produk apa di lapangan. Bersaing dibeli oleh buyer siapa. Bayangkan itu kan berarti buyernya rebutan, produknya rebutan. Nah, UKM biasanya udah apa bisanya buat ini, tidak boleh ya Kang Asep. Jadi market harus diaudit supaya apa? Ayo, apa? Supaya Anda bisa memperbaiki produk Anda. Sekarang masuklah nomor 4, produk yang bermutu dan inovatif. Produk UKM harus bermutu, jangan asal jual. Produk UKM harus inovatif, jangan mandek, stagnan, tidak ada perubahan. Nah, yang bisa melahirkan produk yang bermutu dan inovatif adalah tadi market yang diaudit. Jadi Anda harus membandingkan, Anda harus lihat trafik ya di digital, ada barang apa saja di sana, di Shopee, di Tokopedia, Anda harus membandingkan ya. Di Bukalapak Anda harus membandingkan, di JNE, GNT, misalnya kalau Anda di perusahaan-perusahaan. Nah, menarik kalau Anda pelajari misalnya di perusahaan-perusahaan ekspedisi multinasional. Nah, kemarin datang ke Malang, ada temannya Kang Asep yang sudah 8 tahun di perusahaan ekspedisi internasional. Ya. Nah, jadi Anda akan tahu di situ barang apa yang sedang bergerak, ya, barang apa yang sedang ada di pasaran, supaya barang Anda bisa dirubah, diinovasi, diperbaiki, ya. Jangan asal jual, Anda akan kesulitan. Jadi kalau Anda jualan kok sudah ditawarkan di Facebook, di IG, di macam-macam kok tidak laku, pasti produk Anda kalah bersaing. Sudah. Nah, mari kita lihat di sisi kiri, dari atas. Ya, nomor 5, sistem yang solid. Apa itu sistem yang solid? Kalau Anda memiliki tata laksana operasional yang baik. Sistem adalah tata laksana operasional. Misalnya pengirimannya ya, teratur, terukur, terstruktur. Pelayanannya teratur, terukur, terstruktur. Kalau ada komplain, ya, ukuran-ukuran kualitas produk Anda dan seterusnya, semuanya tersistem dengan baik. Database pelanggan Anda, penerimanya. Putri saya sekarang sedang menunggu wisuda sebagai dokter.
Dia punya usaha memasok kue-kue artis ke seluruh Indonesia dari Malang. Kemudian dia punya perusahaan frozen food. Ya, putri saya yang masih muda tentu saja sedang menunggu wisuda sebagai dokter, sekarang punya usaha fashion, frozen food, memasok jeruk, kemudian memasok kue-kue. Nah, dia bagaimana cara dia melayani pelanggan dari Tangerang, dari Jawa Barat, dari Manado. Wow, Masya Allah. Anak kecil, masih muda, tapi sudah membangun sistem yang baik, walaupun usahanya baru mulai, ya, walaupun usahanya masih kecil, tapi usahanya dibangun berdasarkan sistem yang baik. Nah, ini saya lihat banyak sekali para ibu. Ya, saya punya 6 putri, ya, dan 4 putri saya ini ada putri saya yang sekarang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, tiap hari uji coba masak untuk nanti dijual. Jadi mari kita terus bersemangat untuk menembus pasar, ya. Jadi pasarnya ini lagi bagus, semua orang lagi pegang HP untuk menemukan produk bagus. Ya, karena itu Ibu harus membangun sistem yang baik supaya produk kita dapat bersaing di pasaran. Dan terakhir, pelanggan yang terpelihara, market yang terpelihara. Kalau yang kanan dari market yang terus diaudit, yang ini adalah pelanggan yang terpelihara. Artinya apa, Bapak Ibu? Nah, kita tahu bahwa pelanggan ini dalam konsep bisnis ada 2, ya, harus beli lagi dan harus beli banyak, ya, dan harus mengajak orang lain beli. Nah, ayo kita tirukan. Pelanggan yang terpelihara itu artinya kita punya 3 macam pelanggan, Mbak Nuning, ya. Pelanggan yang mau beli lagi, pelanggan yang mau beli banyak, dan pelanggan yang mau mengajak orang lain beli, betul? Nah, jadi bisnis yang kokoh dan bertumbuh di masa pandemi adalah bisnis yang mampu melakukan 6 hal ini dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Setelah tugas membangun bisnis yang kokoh tadi, kita sekarang masuk ke membangun 5 pilarnya, ya. Bagaimana ada 5 fondasi atau ada 5 fungsi dan 5 pilar. Nah, coba kita lihat sekarang di gambar, ya. Ini harus menjadi fokusnya UMKM. Nah, ini mari kita lihat, ya. Jadi fokus pilar, ada 5 pilar. UKM hanya bisa bertumbuh seperti bangunan. Nomor 1, UKM harus fokus pada omset, pada penjualan, Kan dulu kebab kami bisa sampai 2 sampai 2,5 miliar sebulan. Sekarang tinggal 500 juta ya, di 100 lokasi. Omset turun karena mahasiswa belum kuliah. Persoalannya sangat serius. Rumah-rumah kos hanya terhuni, memang masih mereka kontrak tapi tidak dihuni karena semua mahasiswa pulang. Maka fokus kita hari ini ya bagaimana kita bisa menjaga agar kita bisa tetap jualan. Ya, maka itu yang harus menjadi fokus. Mencari konsumen, membuat produk yang dibutuhkan konsumen agar produk kita sampai ke konsumen. Jadi seperti di restoran, salah satu restoran kita di sini, Ayam Pakuan, bisa dibilang tidak pernah tutup, ya, meskipun tidak ada yang datang, tetapi kita punya database pelanggan yang tadi saya sampaikan di awal, sehingga kita bisa tetap menjaga omset. Jadi omset kita kemarin sudah sekitar 70-an juta per bulan. Nah, jadi ini sudah sangat membantu, walaupun masih jauh di bawah omset normal. Fokus pada omset. Oke, UMKM marilah fokus pada omset. Fokus pada omset, mari kita lihat fungsi di dalamnya. Fokus pada marketing. Nah, ya, marketing online maupun offline. Nah, ini skema 5 pilar bisnisnya seperti ini. Fokus pada omset, maka fokuslah pada marketing, Bapak Ibu sekalian.
Fokuslah pada marketing online. Kang Asep, Pak Heru dan kawan-kawan, kami juga masih sebar brosur. Karena sebar brosur dari rumah ke rumah. Kami juga bekerja sama bersama ojol. Kami siapkan tempat yang luar biasa untuk ojol. Ya. Nah, jadi omset marketing. Nanti setelah ini kita kembalikan ke Kang Asep lagi. Nomor 2, kepuasan pelanggan. Nah, ingat ini, kepuasan pelanggan sehari ini lebih rewel pelanggan, ya. Karena itu plastiknya harus double kalau ngirim ke rumah pelanggan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pelanggan nggak mau juga. Yang ojolnya juga harus membawa hand sanitizer. Nah, karena itu kita butuh namanya yang di dalam production, product, and operation. Bagaimana produk kita sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga adalah kinerja SDM. Mari kita perbaiki kinerja SDM. SDM kita harus bekerja sangat luar biasa hari ini. Ya, menjaga setiap produk yang kita buat berada pada level terbaiknya. Maka HRD, Human Resource Development, harus berfungsi maksimal hari ini. Nah, ini UKM perlu tahu ini. Jadi, mengapa kinerja SDM nggak bagus? Pasti fungsi HRD tidak berjalan baik, Kang Asep. Kenapa kepuasan pelanggan nggak jalan? Kalau nggak produknya, ya operationnya. Kenapa omset nggak naik? Pasti marketingnya. Nah, kemudian finance, di luar cost, ya di bagian sisi luar cost leadership dan profit. Biaya harus sangat rendah. UKM harus beroperasi di biaya sangat rendah untuk dapat profit. Karena itu manajemen finansialnya harus bagus. Ya, jadi finance-nya harus bagus. Fungsi finance harus bagus. Ya, pencatatan, laba rugi, manajemen biaya dan seterusnya. Terakhir, organisasi, administrasi, struktur, pembagian penggajian, badan hukum, perizinan, aspek-aspek legal, leadership ownernya harus bagus. Nah, hari ini UKM sedang diberi tugas oleh pandemi untuk memperbaiki bagian luar yang berhubungan dengan konsumen ini, tetapi lebih banyak juga memperbaiki bagian dalam yang berkaitan dengan organisasinya. Kang Asep, mari kita lihat sisi kanan, kinerja SDM terkait HRD melahirkan kompetensi dan kapasitas. Jadi kalau kompetensinya nggak meningkat, kapasitas tidak meningkat. Yang sebelah kiri atas, organisasi dan leadership melahirkan value and trust. Trust pakai T ya, trust pakai T. Value and trust. Nah, pertemuannya karena melahirkan loyalty dan productivity. Nah, jadi kalau UKM hari ini kok tidak produktif, sebenarnya ada mata rantai di situ yang mungkin belum terkelola dengan baik. Kalau karyawannya nggak loyal, pasti ada persoalan leadership, pasti ada persoalan HRD ya, yang belum berjalan dengan baik. Jadi ini aspek-aspek yang hari ini perlu mendapatkan perhatian. Tadi ada yang bertanya di chatting, apa yang harus dijual hari ini? Menurut saya yang harus dijual adalah yang laku, yang yang ada pembelinya, ya, yang dibutuhkan. Ya, coba kita lihat ada 3 lingkaran bisnis-bisnis yang hari ini ada di pasaran. Mari kita lihat, ada 3 lingkaran, Mas Bisu. Penelitiannya Inventur, ada 3 jenis bisnis, kiri, tengah, dan kanan, yang sekarang sebelum saya kembalikan ke Kang Asep, yang hari ini ada yang mengalami kesulitan di sisi kiri, ya, ada yang masih bisa berkelit di tengah, dan ada yang solid. Ya, ada bisnis yang hari ini sedang solid. Nah, ini dia ya, stay at home economy. Hari ini kita berada di namanya stay at home economy. Stay at home economy. Kalau pandemi ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Berarti apa? Apakah kita akan menyerah pada COVID? Tidak. Kita akan menghentikan COVID, kita akan menaklukkan COVID, kita akan membangun daya tahan tubuh kita dan membangun daya tahan bisnis kita. Ya, mari kita lihat
the fall. Ini bisnis-bisnis yang hari ini jatuh, ya, travel, ya, perusahaan pendidikan, pendidikan di tengah kelihatannya, ya, education di tengah. Tetapi yang sebelah kanan, mari kita lihat yang sekarang sedang home fitness. Tadi ada yang bertanya, apa yang coba yang sebelah kanan dibesarin, Mas Bisu, nanti akan kita sampaikan ke Kang Asep materinya. Food delivery, wah, logistik, nah, ya, grocery, nah, e-commerce, streaming service, media, telekomunikasi, online learning, cloud service, termasuk ghost kitchen, nah, telemedical, ya, atau farma, ya, screen-nya nggak nampak, aduh, ini home fitness, ya, nanti akan dibagi Ibu Ina, dan cleaning service. Jadi kalau kita berbisnis sekarang, coba naikkan Mas Beso, berarti yang rise dan in between, nah ini yang harus kita berbisnis di sini, agriculture, ya, yang masih bisa berjalan untuk kita, agriculture, pertanian. Nah, ini ada kawan saya, orang Jawa Barat juga, Kang Sherly, AGBC Angkatan 16, sekarang lagi nanam sayur mayur dan seterusnya. Oh ya, terima kasih Bu Ati. Jadi ini yang harus kita fokus. Saran saya tadi, selain nanti ikut Zoom ini, baca materi saya, nanti Bapak Ibu segera riset di Google, segera riset di GNE, GNT, segera riset di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya untuk menemukan produk-produk. Tetapi ingat, orang lain juga melakukan hal yang sama, orang lain juga jualan barang yang sama. Yang membedakan apa? Menurut saya kembalilah kepada 6 tadi. Ya, oh iya, Anda tahu ini betul. Nah, ini bingung cara Pak Hengki, ya, Pak Hengki. Jadi tadi ada Kang Sherly Angkatan 16, sekarang ada di Majalengka atau di mana, ya. Travelnya terhenti, Bapak Ibu. Jualan apa? Jualan baju anak. Ayo, kok Bapak kok kesulitan? Jangan, ya. Ini anak-anak di rumah pun pengen foto-foto, pengen selfie, posting. Jadi hari ini anak-anak butuh posting, Pak. Anak-anak butuh baju, butuh kaos anak. Nah, jadi tadi justru kawan kita yang terhenti di travel jualannya kaos anak, baju anak. Jadi ini luar biasa. Nah, ada salah satu murid saya di Malang yang jualan herbal, ya. Justru omsetnya 1 miliar per bulan, meningkat 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Coach Fahmi. Dari tadi 5 pilar bisnis yang disampaikan oleh Coach, ada yang ingin saya tanyakan adalah, apakah yang kelima pilar bisnis itu bisa dilakukan oleh seorang diri bagi UMKM? Karena ganjalannya ketika tadi harus membentuk tim, ini masih banyak yang belum berjalan, karena mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi agak susah sepertinya ketika misalnya 5 pilar bisnis yang tadi disampaikan, jika harus dikerjakan sekarang ini dengan berbentuk tim. Jadi mungkin, ya, apakah mungkin itu dikerjakan dengan seorang diri? Lalu yang kedua, yang nanya audiens. Yang kedua adalah banyak sekali yang sekarang hadir di sini ibu-ibu yang belum tentu melek dengan digital. Termasuk kebetulan saya juga punya binaan UMKM. Mereka sudah berjalan bisnisnya, tetapi dengan usia mereka ketika diajak ke digital macet. Bukannya mereka gak ngeh bahwa digital itu sangat baik dan sekarang diperlukan, tetapi mereka gak bisa untuk berjualan dengan cara teknik digital. Kira-kira saran yang paling baik bagi UMKM yang seperti itu seperti apa, Coach? Itu mungkin 2 hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruli, Rawan, langsung aja, Coach. Ya. Menjawab. Ya, langsung aja, Coach. Siap. Ya.
Jadi saya 30 tahun berbisnis, Pak Ruli. Saya bukan profesional, saya tidak pernah bekerja untuk orang lain, saya bukan mantan profesional, saya memulai bisnis saya dari nol. Ya, kalau saya ceritakan nanti tambah ngeri ya. Saya memulai bisnis saya dari nol. Saya anak transmigran, Pak Ruli ya. Jadi sudah mulai kebayang bahwa saya betul-betul memulai bisnis saya dari nol. Saya merasakan apa yang dirasakan oleh UMKM maksudnya. Waktu saya memulai bisnis, saya mencari utangan modal ke bank. Saya datangi semua bank dan tidak ada yang mau memberi pinjaman. Karena masih muda, belum punya apa-apa. Pasti Pak Ruli juga ngerti, memahami itu. Nah, jadi maksud saya juga memulai bisnis saya dengan satu karyawan, Pak Ruli. Jadi maksudnya bahwa yang harus difikirkan oleh UMKM adalah bahwa kalau ia tidak ingin jadi UMKM selamanya dan dia ingin bersaing secara memadai, maka mereka harus memulai memikirkan 5 pilar itu. Ya, 5 pilar itu, 5 pilar luar dan 5 pilar dalam tadi. Jadi omset harus cukup sedemikian rupa. Kalau omsetnya kecil, maka UMKM ini nggak akan pernah bisa investasi, beli alat, beli mesin, beli gedung. Betul Pak Ruli ya? Jadi karena itulah mereka harus berjuang luar biasa. Saya sering mengatakan omsetmu boleh masih kecil, karyawanmu boleh masih sedikit, tapi pikiranmu, cara kerjamu, disiplinmu harus seperti sudah perusahaan besar. Gitu. Jadi waktu awal-awal kita merintis bisnis, memang entrepreneur sendirian, ya kan? Ya, jadi artinya tadi bahwa iya ya, ada fungsi-fungsi marketing yang harus saya jalankan. Tapi ketika produknya banyak, apa yang terjadi Pak Ruli? Ketika yang permintaan banyak, dia nggak bisa sendirian, maka dia harus rekrut orang. Nah, ketika mulai rekrut orang, dia harus bangun sistem, dia harus bangun tim, dia harus buat database dan seterusnya. Begitu kira-kira yang harus difahamkan ke UMKM tadi. Saya mendampingi selama hampir 5 tahun 40 UKM binaannya Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Ya. Problemnya seperti itu Pak Ruli. Jadi selama 4 tahun ada yang nggak kemana-mana karena memang pikirannya adalah pikiran kecil terus gitu. Jadi tidak punya mindset korporasi, tidak punya mindset bertumbuh. Nah ini karena itu saya sering mengatakan kepada para pemberdaya seperti Pak Ruli, Kang Asep itu yang kita dorong adalah mindset pertumbuhan. Yang kita dorong adalah pikiran-pikiran mereka, framework mereka untuk bekerja di skala besar. Bagaimana mereka bekerja di skala besar gitu. Hari ini boleh kecil, tapi suatu hari kalau produk Anda bagus, pasti permintaan banyak, pelanggan pasti banyak, buyer datang bertubi-tubi. Kalau buyer datang bertubi-tubi, kita masa bilang maaf produk habis, nggak boleh. Kalau produk habis, ya pindah ke orang lain. Nah, kira-kira seperti itu yang penting untuk kita tanamkan, mindset pertumbuhan, framework bekerja di skala besar. Nah, kemudian mari kita lihat waktu mereka bekerja sendirian, saya sebut dengan mindset entrepreneur. Ya, mari kita lihat sejenak sebelum kita menjawab pertanyaan berikutnya. Waktu kita bekerja sendirian, Pak Ruli, Kang Asep, ada mindset entrepreneur, ada lima mindset entrepreneur yang harus sudah dimiliki walaupun mereka bekerja sendirian, Pak Ruli. Jadi nomor 1 adalah buat barang sehebat-hebat kualitasnya. Nah ya, jadi walaupun mereka bekerja sendirian, itu di pikirannya sudah ada konsep tentang buat barang dengan kualitas sehebat-hebatnya. Itu mindset entrepreneur. Banyak entrepreneur yang bekerja membuat barang seala kadarnya. Nah, ini Pak Ruli. Jadi sebelum mereka, kenapa kalau
satu atau dia sendirian kemudian berpikir, wah aku bisa melakukannya, bisa melakukannya. Ya, saya sudah membuktikan, saya sendiri membuktikan. Banyak binaan-binaan saya juga membuktikan. Saya kira binaan-binaan Kang Asep juga banyak. Nomor 2, buat produk dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Wah, ini dia. Produksi barang sebanyak-banyaknya. Produksi dengan kualitas setinggi-tingginya. Yang kedua, buatlah barang dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya ketemu sama tukang bakso, saya akan bilang begini, Pak Ruli, buat pentol 1 juta pentol per hari. Saya lagi beternak ayam kampung, tapi petelur, ya. Jadi baru seminggu 100 butir. Saya bilang ke tim saya bikin 1000 butir sehari. Wah, sudah pusing kepalanya. Jadi buatlah produk dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, jual dengan harga yang semaksimal mungkin. Nah, ini mindset entrepreneur yang akan mendorong sang entrepreneur untuk bertumbuh. Yang keempat, kerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, bekerja efisien, dan buat dengan biaya yang seminimal mungkin. Ini 5 mindset entrepreneur yang harus dimiliki oleh UMKM agar dia bisa bekerja dalam skala besar, ya, agar dia bisa bertumbuh. Dan pandemi ini harus mendorong UMKM untuk bertumbuh. Jadi persoalan-persoalan UKM yang katakanlah nggak bertumbuh itu menurut saya lebih banyak karena belum ada mindset seperti ini, belum ada framework untuk bekerja di skala besar. Kira-kira begitu. Ayo, kita masih ingat riset bahwa semua perusahaan besar dulunya berasal dari perusahaan keluarga. 87% perusahaan besar yang sekarang ada di dunia semula berasal dari perusahaan keluarga. Jadi sebenarnya basic pertumbuhan bisnis yang paling sudah terbukti berhasil di dunia adalah perusahaan keluarga. Jadi bergembiralah Anda. Tapi perusahaan keluarga yang dibangun berdasarkan sistem dan organisasi yang baik. Menurut saya begitu Kang Asep. Jadi perusahaan-perusahaan keluarga ini punya energi, punya engine, punya tenaga, punya daya tahan, ya, yang bisa membuatnya mereka bertumbuh, ya, punya ekosistem yang luas yang mendukung mereka untuk terus bertumbuh. Itu perusahaan keluarga. Nah, betul karena itu menurut Pak Porter tantangan ketika perusahaan itu bertumbuh adalah cost. Nah, jadi Pak Porter bilang ada 3 strateginya. Yang pertama cost leadership. Jadi bisnis apapun, mari kita beroperasi di level biaya rendah. Nomor 2, mari kita membangun produk kita yang memiliki diferensiasi. Nah, ini dari Porter ini. Nah, dari Porter itu ada 3 saja. Jadi diferensiasi atau overall cost leadership. Bagaimana kita bisa beroperasi di biaya yang sangat rendah. Ini tantangannya memang luar biasa. Hari ini semua red ocean. Hari ini semua orang berbisnis. Hari ini semua rumah tangga melahirkan produk. Maka kata Porter, cara strateginya yang oleh Porter disebut dengan generic competitive strategi atau cara atau strategi berkompetisi yang generik, yang umum. Nomor 1, overall cost leadership. Ayo semua perusahaan, produk apapun, ayo kita kelola dengan biaya rendah. Cost-nya harus rendah. Betul ya. Jadi Pak Arief, pada umumnya pada saat semua orang bergairah berbisnis seperti sekarang, pada umumnya kemudian sepertinya konsumen kita jenuh. Sepertinya, tadi kan aku udah bilang, harus ada audit market,
harus ada pelanggan yang dirawat untuk dapat produk berkualitas yang inovatif. Nah, jawabannya secara umum adalah inovasi. Inovasi itu apa? Repackaging. Inovasi itu apa? Size-nya dirubah, bahannya dirubah, toppingnya dirubah, campurannya dirubah. Wah, pokoknya seperti itu, ya. Ya, ya. Nah, yang kedua diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Selalu mencari perubahan dan perbedaan dengan produk yang sedang beredar di pasar. Nah, ini mudah ini. Kang Asep sudah sering menyampaikan ini. Jadi diferensiasi. Ayo diferensiasi. Gitu. Jadi bagaimana menemukan produk atau membangun produk atau menjual produk yang baru dan berbeda dengan yang beredar di pasar. Nah, sudah tentu kalau pasarannya dibanjiri dengan produk-produk frozen food, maka Anda harus mengeluarkan produk-produk dengan kategori yang baru. Saya bukan hanya bikin hidroponik, Pak, tapi saya bikin hidroponik yang organik, ya, yang di dalam greenhouse. Nah, jadi saya bisa bikin kangkung yang 15 hari bisa panen. Saya bisa bikin produk-produk yang sangat segar, yang sangat mudah, yang organik, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang hari ini butuh imunitas. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus. Ya, fokus kepada satu bisnis atau melayani pada satu segmen konsumen. Anda melayani segmen konsumen apa? Jadi kalau saya bikin hidroponik sayur organik, maka saya melayani segmen konsumen yang premium, yang membutuhkan sayur organik karena mereka punya kesehatan yang rentan. Jadi misalnya orang tua, orang yang sedang sakit, anak-anak yang sedang tumbuh. Nah, ini cara bersaing yang lazim, nah, yang paling basic, yang paling yang paling fundamental yang harus dilakukan, ya, agar produk kita bisa diterima di pasar. Assalamualaikum Coach, sehat Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini Coach, semua sudah memahami bahwa pandemi ini berdampak yang sangat fundamental pada bisnis UMKM. Nah, kemudian muncul beberapa tips dari para praktisi atau bahkan motivator, itu antara survive dan pivot, Coach. Nah, saya ingin menanyakan indikasi kita masih bisa survive seperti apa, dan kalau harus pivot bagaimana strateginya gitu, Coach. Itu aja, terima kasih. Ya, Abina Yuri, blazer murah, wah ya. Ya, tapi tadi disebut Ustadz Yusuf ya, ya. Namanya Yusuf. Tapi wajahnya kok masih muda ya. Ada Ustadz Coach. Namanya kan Ustadz juga. Ya, tadi soal jadi saya kira UMKM perlu mendapatkan satu paket utuh dari yang sedang dirancang oleh Pak Heru tadi, ya, supaya secara komprehensif mampu menemukan celah sempit untuk bertumbuh, ya. Dan kalau Anda mampu bertumbuh di saat pandemi, maka Anda akan mampu bertumbuh pasca pandemi. Nah, pivot tadi, Ustadz, ya, pivot itu kalau saya nggak terbatas, Ustadz. Anda tahu, saya bukan trainer, saya bukan motivator, saya pelaku bisnis. Saya punya bengkel, saya punya salon, saya punya percetakan, saya punya rumah kos, saya punya restoran, saya punya sekolah, saya punya kampus di 12 kota. Sudah 30 tahun. Jadi saya merasakan, dulu saya orang pendidikan. Saya buka kebab, saya buka salon kecantikan, saya buka bengkel. Ya, hari ini anak saya jualan frozen food, jualan fashion, jualan jeruk, jualan, ya. Jadi udah Ustadz, jualan apa saja. Jadi kalau Ustadz jualan panci laku, jualan panci. Gitu. Jual daster, Coach.
Jual daster. Pivot itu nggak ada batasnya. Karena itu tadi Ustadz, saya sarankan untuk riset produk di Google. Saya sarankan untuk riset produk di GNI, di GNT, di UPS, ya. Saya kemarin mencoba mengirim frozen food Kang Asep ke Singapura karena anak saya ada di Singapura. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi, Masya Allah. biaya pengirimannya lebih mahal dari yang dikirim. Jadi, tetapi orang tetap mengirim, gitu. Ayo pelajari apa yang paling banyak dikirim ke luar negeri hari ini. Begitu Ustaz Yusuf. Jadi apa yang paling banyak dicari orang? Anda coba cek di Google Trend misalnya, ya, atau coba cek di Google Search misalnya, ya. Jadi yang tadi Pak Ruli bilang, ibu-ibu nggak paham digital, nggak harus paham. Diajari 2 menit, suruh ngetik sesuatu, Kang Asep, udah keluar tuh yang dicari. Cari gambar, Google ini, image keluar sudah. Jadi jangan memandang remeh ibu-ibu ya. Saya mau tunjukin gambar, ini semoga siap. Saya ingin tunjukin upaya seorang perempuan yang biasa jualan kerudung, Kang Asep. Kang Asep juga udah kenal itu ya, email ya. Ya. Belasan tahun jualan kerudung Ustadz Yusuf. Tapi hari ini dia menempatkan 1000 freezer di 1000 titik di seluruh Indonesia jualan sosis dan bakso. Nah, coba bayangkan itu. Tiap hari yang dilihat mukena tiba-tiba jualan bakso Kang Asep. Ya. Ya, jadi coba ini ada gambar yang sedang dipersiapkan. Nah, jadi dan hanya dalam waktu 2 bulan Kang Asep mampu menempatkan hampir 1000 freezer Sumatera, Kalimantan, di pedalaman Kalimantan, mengirim 1 kontainer barang seharga 250 juta isinya sosis, biaya kirimnya tok 50 juta ke Kalimantan. Nah, bayangkan, jadi UKM harus cepat belajar dan mampu cepat belajar. Jadi yang tadi ditanyakan Pak Ruli, yang ditanyakan Ustadz Yusuf, saya kira terjawab di sini bahwa semangat mindset dan mindset entrepreneur yang dimiliki oleh ibu-ibu, yang dimiliki pengusaha kecil, usaha mikro menengah, ini kalau sudah keluar the power of kepepetnya, nah ini dia ngirim banyak sekali produk-produk, terus ya ini, nah, hanya dalam waktu 2 bulan, ya terus ngirim freezer ke 1000 titik. Yes. Ini perempuan ini, perempuan ini, ya. Nah, dan freezer lagi habis di mana-mana, Kang Yusuf, ya Ustadz Yuri, Ustadz ya. Jadi Masya Allah, ini kisah nyata. Ya, saya barusan bertemu dan hanya dalam waktu 2 bulan mampu pivot dari kerudung ya ke frozen food. Ya, hanya dalam waktu 2 bulan perempuan menempatkan 1000 freezer di pedalaman Jambi, Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan seterusnya. Luar biasa. Ini kebutuhan pokok yang tadi back to basic tadi Mbak Ina, ya, Ibu Ina atau Pak Ina ini. Ya, jadi sudahlah UKM, jangan lawan UKM. Wah, itu ya, jangan lawan UKM. Ah, ini dia. Tapi yang penting berani ambil keputusan, Ustadz Yuri. Harus berani buat keputusan, ambil resiko. Nah, yang tadi saya ceritakan, Kang Sherly Ariana yang dari di mana sekarang ya, di Majalengka atau di Jawa Barat juga, itu dari travel ke apa? Skincare, dari travel ke baju anak, dari travel ke akikah. Nah, ini apa pandemi orang berhenti melahirkan, Ustadz Yuri? Ya, gitu ya. Jadi orang tetap melahirkan, orang tetap akikah, orang tetap makan, orang tetap belajar, orang tetap berfoto-foto di rumah. Jadi blazer murahmu ini harusnya tetap laku itu.
tapi jangan murah. Wah, ini harusnya Kang Asep, UMKM kan. Ustadz Yuri ini ya, nggak boleh bikin blazer murah, ya blazer. Sekarang lagi ini Coach, Nah. ingin ke produk blazer tapi yang premium gitu. Sudah digarap, alhamdulillah. Oke lah. Ya, jadi ini contoh-contoh yang luar biasa. Saya banyak sekali contoh. Saya melayani konsultasi banyak sekali alumni yang betul-betul sedang berjuang untuk berkelit di saat sulit, bertahan ya di saat krisis, dan kemudian melakukan bisnis recovery secara terstruktur dan teratur, pakai ilmu, pakai pembimbing. Saya kira ini wilayahnya Kang Asep, dan saya percaya betul bahwa kerja bersama BI, Kadin ini harus diteruskan, dan UMKM harus dibimbing, didampingi supaya dia bertumbuh, supaya tidak mendapatkan pembenaran untuk tutup, untuk mati. Pandemi bukan alasan untuk mati, pandemi bukan alasan untuk berhenti, pandemi bukan alasan untuk tidak melayani. Ya, kira-kira begitu, Ustadz Yuri. Terima kasih banyak. Kata kuncinya jadi gini ya. Selama masih ada penjualan, selama masih ada pemesanan, jangan lu pivot gitu. Setuju. Jangan buru-buru pivot. Oh, betul, itu juga betul. Tetapi kalau Anda sambil kalau saya intinya begini, seperti yang dilakukan oleh Teh Email tadi, dia pivot ke frozen food, tapi tidak boleh meninggalkan bisnis aslinya. Itu. Iya. Ustadz boleh pivot, ya boleh. Tapi bisnis blazermu jangan ditinggalkan. Insya Allah siap. Kalau Anda tinggalkan, Anda kena tyranny of or, gitu kata Kang Asep. Jadi Anda buka yang baru, yang lama ditinggalkan, keliru. Yang baru hanya menambah portofolio, menambah funnel, menambah revenue stream Anda. Ya, seperti saya justru saya launching beberapa produk baru. Saya Agustus ini launching restoran baru. Itu jadi, pokoknya. Tapi bisnis saya yang lama tidak saya tinggalkan, Ustadz. Ya, nanti dimarahi Kang Asep aku, ya. Aduh, salut, Coach. Gitu kira-kira ya. Ya, terima kasih, syukuran. Ya. Baik, terima kasih Coach. Satu pertanyaan terakhir ya, Teh Sistiani, mangga. Teh Sistiani, mangga. Teh Sistiani. Coach, ya, mangga. Siap, silakan. Teh Sisti, mangga. Ya, Ya. saya ingin bertanya. Coach, bagaimana cara memfokuskan diri dalam berbisnis ketika kita berjualan berbagai macam produk? Terkadang kita selalu terkalahkan oleh rasa lelah kita, dan kadang juga kita kehilangan semangat dalam berbisnis, apalagi dalam masa pandemi. Itu dua itu penyakitnya. Lelah. Ya, satu merasa lelah. Ya, para pejuang tidak pernah lelah. Ya, Anda tidak boleh kehilangan keyakinan, Anda tidak boleh merasa capek, Anda tidak boleh merasa menemui jalan buntu. Ya, Ibu, saya sudah mengenal orang seperti Ibu banyak sekali. Ya, jadi ada banyak sekali para pengusaha itu yang berjualan multi brand, ya, multi produk, multi segmen. Nah, ya, saya tahu ada yang jualan Ibras sambil jualan, lupa saya, jualan Yumna. Ada yang jualan mukena ini sambil jualan ini. Wah, itu nggak bisa dihindari kalau di bawah. Ibu tidak boleh capek, ibu tidak boleh malas. Ibu harus tahu ya bahwa setiap yang ibu lakukan itu ada yang kita jaga. Ibu tahu tadi dalam konteks UKM, ya, kita berkontribusi mempekerjakan 116 juta tenaga kerja, itu UKM. Ya, 96% orang Indonesia bekerja di UKM. PDB-nya tolong ditampilkan Mas Besok. PDB-nya 60, sumbangannya 60,34%. Ya. Jadi
UKM ini punya fungsi dan posisi strategis. Mari kita lihat ini. Lapangan kerjanya 96%, jumlah tenaga kerjanya 116 juta. Dan Ibu tahu kontribusi perempuan. Nah, kontribusi perempuan dalam UKM dalam PDB. PDB itu produk domestik bruto, ya. Oh, ini berapa? 9,1%. Hampir 10% adalah kerja para perempuan, emak-emak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kontribusinya terhadap ekspor 15,68%. Jumlah perempuan yang berwirausaha baru 14%, Ibu. Maaf, baru 14 juta ya. Dari 5 juta. Wow, ya. Jadi 14 juta dari 56 juta usaha mikro kecil menengah itu perempuan, Masya Allah. Jadi perempuan berdaya dibutuhkan. Kita lihat kontribusi perempuan masih 5% ya, yang ekspor ya, terhadap ekspor ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya, murid-murid saya banyak perempuan ya. Jadi luar biasa. Saya berharap ibu-ibu terus bersemangat ya, bekerja luar biasa dan terus menemukan produk, menemukan market ya. Saya ingin menutup penjawaban saya dengan slide nomor 12, Mas. Slide nomor 12. Ya, Ibu tidak boleh ya, makaroni cinta ya, tidak boleh drop ya. Nah, ini yang saya ingin ibu-ibu pegang ya, 3 jurus membangun keunggulan bersaing di saat sulit. Nah, ini jawabannya ada di sini ya, inti materi kita ada di sini. Mohon Ibu boleh catat nomor yang ada di bawah ini, nomor-nomor yang ada di bawah ini kalau nanti ingin berdiskusi dengan tim saya dan mendapatkan materi ya, tolong dicatat nomor yang ada di bawah. Yang pertama jurusnya cuma 3 kalau saya tidak salah. Delivering new value. Ayo pikirkan hal-hal baru yang bisa kita lekatkan di produk kita. Selama ini kita jualan mukena. Ayo, apa yang bisa kita lekatkan pada produk mukena kita? Selama ini kita jualan makaroni. Ayo, kita apa yang kita bisa lekatkan, ditambahkan new value apa? Varian baru, rasa baru, kemasan baru, apa? Ayo, hal-hal baru apa? Ukuran baru, warna baru, desain baru, yang berguna untuk customer, untuk klien kita, untuk partner kita, dan untuk masyarakat secara luas. Jadi nomor 1, Bapak Ibu sekalian, hari ini Anda boleh jualan apapun. Ayo, hari ini boleh jualan apapun. Tapi ayo kita pikirkan value baru apa yang bisa kita tambahkan. Value baru apa yang bisa kita tampilkan, value baru apa yang bisa kita sisipkan, value baru apa yang bisa kita kreasi untuk kita berikan kepada customer kita. Tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti. Ya, Bapak Ibu, saya memulai bisnis dari nol. Ya, hari ini mampu bertahan, mengelola masih banyak bisnis, tetap berkelit, tetap pivot, tetap berjuang ya, jangan berhenti tapi sambil memikirkan value apa, new value apa yang bisa kita berikan kepada produk kita. Boleh jualan produk apa saja ya, sambil mencari produk-produk baru yang mungkin bisa untuk pivot, tapi produk apapun harus dengan value baru. Oke, manfaat baru, fitur baru ya, gitu. Nomor 2, strategi yang nomor 2 adalah ayo kita perbaiki kompetensi kita, keterampilan kita, Bapak Ibu. Ya, keterampilan kita harus kita naikkan. Keterampilan penjahit kita harus kita naikkan. Keterampilan packaging kita naikkan. Keterampilan digital kita naikkan. Kita perbaiki layanan pelanggan baru kita. Cara kerja tim kita bekerja kita perbaiki. Itu kira-kira ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo ini saatnya nabung keterampilan. Saatnya kita belajar hal yang ya, terima kasih Sisti,
Jadi saatnya kita bergulat memanfaatkan ini. Tadi saya katakan, setelah pandemi justru kita bersemi. Setelah pandemi justru kita melejit. Setelah pandemi justru kita mampu bersaing lebih keras. Karena kita belajar. Saya 5 bulan ini tim saya hajar terus tiap hari dengan pembelajaran. Yang ketiga, strategi organik yang ketiga adalah terus menjaga kemampuan berkompetisi. Nah, ini apa itu? Ya tadi value creation on new normal zone. Ya. Jadi kemampuan kita untuk tetap kompetitif, kemampuan kita untuk tetap mampu bersaing, berarti cepat-cepatan, berarti siapa yang paling kerja keras, siapa yang paling tekun, siapa yang paling bandel, siapa yang paling ngotot, siapa yang paling ngoyo, siapa yang paling rajin, ulet, pokoknya ayo kita jaga untuk tetap kompetitif, mampu bersaing. Nah ini sebenarnya memang kalau saya bawain tul-tul mungkin malah rumit ya, tapi saya Bapak Ibu, saya ingin terus bekerja dengan sumber daya yang ada. Insya Allah kita akan terus mampu menjaga agar kita ya terima kasih Mbak Rina. Terus dan saya berharap Kang Asep walaupun nanti Zoom ini sudah selesai barangkali bisa dikondisikan supaya kalau masih ada yang mau konsultasi dengan saya bisa dikondisikan oleh Kang Asep.